Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalang pada hari ini tanggal 30 April tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan urapan Roh Kudus. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga urapi para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Allah. Dalam nama Yesus, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 21, dan Roma pasal 3 ayat 23. Saya akan membacakan Ayub pasal yang keempat ayat 17 dan Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan begini: mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Lalu Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Demikianlah firman Allah yang berbagai kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2023 adalah kuasa dosa menguasai manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada perintah Allah menyebabkan semua keturunan hidup dalam dosa. Jadi semua keturunan manusia hidup dalam dosa. Tidak ada yang tidak berdosa, bahkan dikuasai oleh dosa. Mengapa? Sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Kecenderungan hati manusia selalu berbuah kejahatan semata-mata. Itu pun dijelaskan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Elifas mengerti hakikat keberdosaan manusia. Hal ini disampaikan kepada Ayub, teman baiknya, yang sedang bergumul dengan penderitaannya yang sangat-sangat luar biasa. Menurutnya, pemahaman ini muncul dari pewahyuan yang diterimanya pada suatu malam ketika ia sedang merenungkan. Ia didatangi suatu roh yang berbentuk satu sosok yang rupanya tidak dikenal. Ia mendengar suara yang berbisik-bisik. Itu dijelaskan dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-16 dari Ayub pasal yang keempat. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin manusia benar di hadapan Allah. Tidak mungkin manusia tahir di hadapan Allah. Siapapun dia, entah itu hamba-hambanya maupun malaikat-malaikatnya. Apalagi manusia yang terbuat dari debu tanah, yang berdiam dalam dunia yang fana ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ketika dunia ini berakhir, manusia akan mati tanpa mengerti penyebab dari segala sesuatunya. Itu dijelaskan dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 dari Ayub pasal 4 tadi. Manusia akan mati dalam keberdosaannya. Manusia akan mati dalam dikuasai oleh dosa. Hal ini merupakan suatu kengerian yang sangat dahsyat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, terlepas dari konteks maksud Elifas menasihati Ayub, memang benar perkataan Elifas bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dijelaskan yang tadi saya sudah baca dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia akan mati tanpa hikmat, termasuk umat Israel, umat pilihan Allah. Mengapa? Karena mereka tidak memahami bahwa sosok yang mampu membenarkan manusia di hadapan Allah, yaitu Mesias, Kristus, yang sudah datang menjumpai manusia dalam diri Yesus. Yesus telah menjadi manusia. Dia Allah sesungguhnya 100%, tapi dia menjadi manusia 100%, yaitu manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya hanya Yesus
yang dapat menyelamatkan manusia. Dalam Yesus semua orang dibenarkan. Itu dijelaskan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita patut bersyukur karena kita menerima dan percaya pada Yesus yang telah rela menderita, bahkan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan akhirnya kita semua menjadi orang yang benar di hadapan Allah Tritunggal, dan kuasa dosa tidak lagi menguasai kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus pulang ke surga, dan Yesus akan datang kembali. Beritakanlah kepada manusia-manusia yang hidup di dunia pada abad yang ke-21 ini. Sehingga kalau mereka percaya Yesus sungguh-sungguh, maka kuasa dosa tidak lagi menguasai manusia. Karena Kristus sudah menang atas segala bentuk dosa manusia. Itu yang Yesus katakan melalui Paulus, "Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut, yaitu dosa, telah ditelan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus." Semoga firman Allah ini menguatkan kita dan mendorong kita untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, di mana dia lahir, dia mengalami sengsara yang luar biasa, dia mati, hari ketiga dia bangkit, dan dia pulang ke surga dan berjanji akan datang kembali untuk mengangkat kita yang sudah tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang jelas sekali, di mana tadi kami Tuhan dikuasai oleh dosa. Itu pun dialami oleh Elifas maupun Ayub. Tapi Elifas terus menjelaskan kepada Ayub bahwa tidak ada manusia yang benar. Memang benar, karena semua manusia sudah berbuat dosa. Tapi oleh kasih karunia Allah, maka Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk lahir, menderita, mati, bangkit, dan pulang ke surga. Sehingga dia akan datang kembali untuk mengangkat kita pulang ke surga. Sehingga kuasa dosa tidak lagi dapat menguasai orang yang sudah percaya pada Kristus. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan Injil supaya banyak orang yang mengalami kasih dan pengampunan Kristus dan tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain. Haleluya.